membahas mengenai program auditnya. Tujuan auditnya ini untuk memastikan bahwa yang pertama, dividen yang diumumkan oleh komisaris itu telah dicatat dan dibayarkan dengan benar. Yang kedua, struktur modal dalam laporan keuangan ini sudah sesuai dengan akta pendirian perusahaan. Yang ketiga, tidak adanya perubahan atas akta pendirian, perjanjian, dan dokumen lain yang sudah diotorisasi. Yang keempat, opsi jaminan rencana penerbitan saham lain dan batasan return earning ini telah diungkapkan dan disajikan dengan benar. Yang kelima, itu penyajian setiap transaksi dan perubahan saldo capital stock dan return earning-nya itu didukung oleh bukti yang sah. Yang keenam, adanya internal control yang baik atas capital stock dan return earning. Dan yang ketujuh itu penyajian di laporan keuangannya sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Lalu selanjutnya kita membahas mengenai prosedur auditnya. Yang pertama itu asersi mengenai existence or occurrence. Tujuan audit spesifiknya yaitu untuk memastikan capital stock dan return earning yang dilaporkan itu benar-benar ada di tanggal pelaporan. Untuk capital stock, prosedur auditnya yang pertama melakukan verifikasi terhadap akta pendirian, anggaran dasar, dan dokumen-dokumen terkait. Yang kedua, ini mencocokkan saldo awal capital stock dengan kertas kerja tahun lalu. Lalu untuk return earning, prosedur auditnya yang pertama, melakukan pemeriksaan dokumen terkait perubahan akun return earning. Dan yang kedua, ini mencocokkan saldo awal return earning dengan kertas kerja tahun lalu. Asersi yang kedua yaitu completeness. Tujuan audit spesifiknya yaitu untuk memastikan setiap transaksi capital stock dan return earning telah tercatat di buku perusahaan. Prosedur audit untuk capital stock-nya yang pertama itu melakukan rekonsiliasi antara share capital yang ada di SEC dengan general ledger perusahaan. SEC ini itu Securities and Exchange Commission, kalau di Indonesia itu sama dengan BEI. Yang kedua, melakukan verifikasi sertifikat saham, buku pembantu pemegang saham, dan jurnal terkait penerimaan kas. Untuk prosedur audit pada return earning-nya, yang pertama, melakukan review transaksi yang berpengaruh terhadap saldo return earning, seperti pinjaman dan perjanjian dengan pihak lain. Dan yang kedua itu, melakukan review terkait pembayaran dividen yang sudah dibayar. Dividen ini sudah dibayarkan semua atau ada yang belum dibayarkan. Untuk asersi ketiga, yaitu right and obligation. Tujuan audit spesifiknya yaitu untuk memastikan perusahaan memiliki bukti hukum yang legal atau kendali terhadap capital stock dan return earning, serta memiliki kewajiban untuk membayar dividen. Prosedur auditnya untuk capital stock, yang pertama melakukan review terhadap notulensi rapat direksi untuk memastikan saham telah diotorisasi dengan benar. Yang kedua, melakukan pengujian atas sertifikat dari capital stock, apa ada yang dibatalkan atau tidak. Yang ketiga, melakukan inspeksi terhadap catatan sertifikat treasury share terkait pemegang kendali dan pemberi otorisasi. Lalu prosedur audit untuk return earning-nya melakukan pemeriksaan terhadap catatan hasil rapat untuk memastikan terkait pembayaran dividen. Lalu asersi keempat itu ada valuation and allocation. Tujuan audit spesifiknya untuk memastikan nilai dan pengalokasian saldo capital stock dan return earning yang tercatat ini sudah akurat dan sesuai. Prosedur auditnya yaitu untuk capital stock. Yang pertama, melakukan vouching transaksi atas capital stock dengan dokumen pendukung yang memperlihatkan perubahan selama tahun berjalan. Yang kedua, ini melakukan rekonsiliasi antara capital stock dengan sertifikat saham, buku besar pembantu, dan general ledger. Yang ketiga, ini melakukan penelusuran saldo awal semua akun entitas perusahaan dalam kertas kerja periode terkait. Untuk prosedur audit pada return earning-nya, yang pertama melakukan analisis terkait perubahan saldo akun return earning. Yang kedua ini menelusuri saldo akhir dari return earning di dalam laporan keuangan. Untuk asersi kelima yaitu presentation and disclosure,
Ini tujuan audit spesifiknya adalah memastikan informasi mengenai capital stock dan return earning yang diungkapkan ini sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Untuk prosedur audit pada capital stock-nya, yang pertama, melakukan review terkait pengungkapan atas otorisasi saham, nilai par, outstanding share, preferred share, dan restricted share pada laporan keuangan. Yang kedua itu melakukan konfirmasi pada klien terkait hak spesial, share option atau convertible, dan option share pada akhir tahun. Dan prosedur audit untuk return earning-nya itu melakukan review apa ada pembatasan atas akun return earning atau tidak. Untuk selanjutnya, test of control dan substantive test dan prosedur analitis akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya ini adalah test of control dan substantive test. Jadi auditor telah melakukan internal questionnaire control terhadap perusahaan Apple Blossom. Untuk strength-nya kurang lebih ada 4. Yang pertama, sertifikat saham yang belum diterbitkan berada di bawah kontrol pihak berwenang. Possible TOC-nya meminta keterangan terhadap pihak yang bertanggung jawab mengontrol sertifikat saham yang belum diterbitkan. Yang kedua, sertifikat saham memiliki nomor seri. Possible TOC-nya meminta sampel sertifikat saham untuk memeriksa keberadaan nomor seri. Yang ketiga, strength-nya sertifikat saham yang dibatalkan dihancurkan secara tepat dan dicatat di buku sertifikat saham. Possible TOC-nya meminta pencatatan penghancuran sertifikat saham yang dibatalkan di buku sertifikat saham. Strength yang terakhir, perusahaan memiliki buku pembantu sertifikat saham. Possible TOC-nya meminta buku pembantu sertifikat saham. Untuk weakness dijelaskan oleh Najmi. Oke, selanjutnya untuk weakness-nya. Jadi setelah tadi dijelaskan bahwa bahwa auditor membuat kuesioner dan ada pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Jadi yang pertama itu ada pertanyaan apakah perusahaan memiliki agen penerbitan atau pencatatan saham yang independen. Jawabannya adalah tidak. Nah, maka akan ada potensi error, yaitu adanya kesalahan terkait penerbitan atau pencatatan saham yang beredar. Maka dilakukan substantive test, yaitu dengan memeriksa pencatatan perusahaan terkait penerbitan, penerimaan kas, dan catatan saham yang beredar. Yang kedua, ada pertanyaan, apakah perusahaan memiliki agen terkait dividen yang independen? Jawabannya juga tidak, maka akan terjadi potensi error, yaitu adanya kesalahan terkait penentuan atau pembagian dividen kepada pemegang saham. Lalu dilakukan substantive test berupa pemeriksaan pencatatan besaran dividen yang ditetapkan dan proses pembagiannya. Yang ketiga, ada pertanyaan juga, apakah buku sertifikat dengan buku pembantu saham itu direkonsiliasi secara periodik atau tidak? Tapi jawabannya tidak, maka akan ada potensi error, yaitu adanya ketidaksamaan informasi dari buku sertifikat dengan buku pembantu saham yang ada di perusahaan. Lalu dilakukan substantive test dengan cara melakukan rekonsiliasi dengan buku sertifikat antara buku sertifikat dengan buku pembantu saham perusahaan. Selanjutnya ada prosedur analitis, akan dijelaskan oleh Ivan. Tes. Untuk prosedur analitis yang kami lakukan di sini mengambil akun-akun pada owner's equity, ada common stock, other contributed unrealized gains earnings, unrealized gains investments, retained earnings beginning, dividends, dan current net income. Yang perlu diingat yang di trial balance di Apple Blossom itu retained earnings-nya untuk awal tahun. Jadi balance per books 2003 itu menggambarkan balance per audit 2002 ditambah dividends dan current net income-nya. Analisis yang kita lakukan pada change in dollars, percent of change, percent of total equity 2002, dan percent of total equity 2003. Terus yang di bawah sini ada tambahan untuk kalau misalnya kita menggunakan retained earnings ending-nya. Jadi ini total dari retained earnings beginning, dividends, dan net income pada periode tersebut. Ke bawah sedikit.
Jadi untuk common stock dan other contributed capital tidak ada perubahan yang signifikan. Di sini terjadi penurunan persentase proporsi dari common stock dan other contributed capital terhadap total owners equity karena adanya kenaikan retained earnings. Sementara dua akun tadi saldonya tetap. Selanjutnya untuk retained earnings di sini terjadi peningkatan sebesar 257.248 pada saldo retained earnings beginning. Ini sebesar 94% terhadap saldo tahun 2002. Jadi ini kenaikan ini tapi sudah sesuai dengan jumlah dividends dan net income 2002. Yang terakhir untuk retained earnings ending sendiri, kenaikan 295.460 itu sebesar 55%, 55,78% terhadap saldo tahun 2002. Nah, peningkatan ini yang menyebabkan penurunan pada proporsi retained earnings tadi yang di common stock dan other contributed capital. Retained earnings sendiri naik sebesar 9% terhadap total equity. Dari 24,10% menjadi 33,10%. Ini menjadi perhatian apabila ada risiko salah saji pada retained earnings 2003. Mungkin sekian untuk prosedur analitis. Sudah kelompok 1? Mbak Amira, selesai ya? Iya, Pak, sudah. Oke, ada ini nggak tanggapan atau tambahan atau ini dari kelompok lain? Sama semua kelompok lain? Kelompok berapa? Kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Ada yang berbeda? Oke, kalau gitu kita bahas aja ya, teman-teman kelompok 1. Kayaknya yang lain ada yang berbeda ya, sama semua ya. Kelompok 2 gimana? Sama? Mas Andreas? Mohon izin Pak, kelompok 2 walaupun ininya tidak ada pembayaran dividen, tapi di program audit tetap kami ini Pak cantumkan Pak. Tapi Di sini di kelompok 1? di kelompok 1 capital stock dan return earning saja. Mungkin di kelompok 1 apa tuh alasannya? Global aja ya, Mbak Amira ya? Perubahannya aja yang dilihat ya. Gimana kelompok 1? Ada ininya? Tanggapannya? Terkait tadi dividennya nggak dicantum secara detail. Atau dari kelompok 2, silakan ditayangin aja. Mas Kun ya. Iya, baik Pak.
izin share screen, Pak. Ya, silakan. Jadi untuk program audit untuk capital stock dan return earning-nya mungkin kurang lebih sama dengan kelompok 1, cuman mungkin kami ini lebih ke dipecah-pecah ininya programnya. Cuman yang berbeda kami menambahkan program audit untuk menguji terkait akun dividen. Untuk yang asersi yang pertama, occurrence terkait dividen, tujuan spesifiknya kami menambahkan bahwa untuk menguji transaksi dividen yang dicatat dan dibayarkan itu benar-benar terjadi. Prosedur auditnya melakukan verifikasi dan memeriksa notulensi rapat terkait jumlah kepemilikan dividen per share dan tanggal pembagian dividennya. Yang kedua, melakukan review atas audit permanent file terkait kebijakan pembayaran dividen. Untuk asersi yang kedua, completeness pada dividen untuk memastikan semua transaksi dividen dan utang dividen yang terjadi telah dicatat. Prosedur audit yang pertama itu melakukan review atas pembayaran dividen dan men-tracing saldo dividen. Yang kedua, melakukan verifikasi dan memeriksa notulensi rapat terkait jumlah kepemilikan dividen per share dan tanggal pembagian dividen. Untuk asersi yang lainnya mungkin kurang lebih sama, Pak, dengan kelompok 1. Cuman mungkin kami bedanya prosedur auditnya lebih terpisah-pisah begini, Pak. Mungkin sekian dari kelompok 2. Ya, makasih kelompok 2 ya, Mas Kun dan teman-teman. Ini lebih detail ya. Ya, Pak. Terima kasih kembali, Pak. Ya, ini boleh di stop share, ya, Pak. Ya. Makasih. Lebih melengkapi ya. Kelompok 3, bagaimana? Kelompok 3 siapa nih? Nomor 3. Mbak Rida ya? Kelompok 3 kurang lebih sama, Pak, untuk prosedur audit dan tujuan-tujuannya. Oke, makasih. Kelompok 4. Kelompok 4 siapa ya? Kelompok 4 juga sebagian besar udah sama, Pak. Prosedurnya, terus ada test of control dan prosedur analitisnya. Ya, kelompok 5. Untuk kelompok 5 ada tambahan di bagian di mana ya, Mas? Mas Rifki? Ditayangin aja, silakan. share screen bisa ya, Pak? Monggo, langsung aja. Sudah terlihat ya, Pak? Sudah. Kalau di kelompok 5, ini ada tambahan di bagian type of control-nya untuk yang strength dan weakness. Oh iya. Ada access processing control yang ini. Kemudian weakness-nya juga ada. Segregation of duties. Kemudian output control. Ya, ini sih. Oke. Ya. Ya, bagus, makasih. Mas Rifki ya? Ya, Pak. Nanti presentasi berikutnya makin lengkap lagi ya, kelompok berikutnya. Makin lengkap dari analitis, ada test of control-nya, sampai dengan program auditnya ya, audit programnya. Maaf, Pak. Dari kelompok 5 ada tambahan lagi, Pak.
Oh iya, silakan. Apa lagi? Geser ke atas dikit, Rif. Jadi kan tadi udah ada type of control ya. Terus dari situ tadi dari kelompok 1 ada beberapa yang belum disebutkan. Salah satunya itu tadi di bagian adanya pengawasan oleh karyawan khusus terhadap sertifikat saham tidak beredar. Nah, dari kelompok 5 juga ada tambahannya, yakni melakukan wawancara kepada sekretaris perusahaan untuk memastikan tugas pengamanan sertifikat saham yang tidak beredar, melakukan pemeriksaan fisik pada sertifikat saham yang belum beredar, serta melakukan observasi terhadap proses pengawasan sertifikat saham yang tidak beredar. Terus kalau yang untuk 2 dan 3-nya udah sama, terus bagian 4-nya ada tambahan, melakukan observasi proses pencatatan buku besar pembantu pemegang saham. Terus di bagian bawahnya lagi, itu juga ada tambahan Pak di substantif audit programnya Pak. Jadi di situ tambahannya yang pertama itu tadi kan karyawan yang menangani penerbitan dan transfer saham tidak independen. Ini nih Mas Veron, itu yang kelemahan yang 1 ya, itu registrar itu kayak pihak-pihak lain di luar ini sih, di luar Apple Blossom. Oh, iya, kayak notaris gitu. Yang 1 kan bahasa Inggrisnya registrar ya. Iya. Registrar itu kalau di kita kayak notaris, atau kalau di bursa itu dia ini custodian SKC. Itu custodian efek ya. Surat dan efek Indonesia. Apa lanjut aja, nanti saya bahas tersendiri nanti. Itu tadi ada tambahnya di situ aja Pak, di substantif audit programnya ada beberapa yang ditambah. Kurang lebihnya sama juga Pak. Yang bawah nomor 2 sama ya? Iya Pak. Tadi yang udah tidak independen ya. Oke, lanjut bawahnya. Pas buku sertifikat tidak direkonsiliasi secara periodik. Oke, makasih. Ada lagi Mas Veron yang lainnya? Udah Pak. Itu aja ya. Oke, makasih kelompok 5 Mas Veron dan teman-teman. Mas Rifki. Kelompok 6? Kelompok 6 siapa? Saya udah lama ngapal-apal namanya. Soalnya ketemunya online ya. Ngapalinnya susah. Kalau di kelas bisa cepet ya kalau ngapalin. Di sini harus. Kelompok 6? Sama semua? Kelompok 6 kurang lebih sudah sama dengan yang disampaikan teman-teman tadi, Pak. Oke. Oke, kalau gitu balik ke kelompok 1 deh. Ditayangin lagi ya. Kita bahas. Kita bahas dari bawah aja ya. Karena sebenarnya tuh tahapannya tuh sebelum nyusun substantif audit program itu kan kita buat dulu proses analitisnya dulu ya. Analitis, kemudian naik ke atas lagi terkait pengujian pengendalian, baru kemudian pengujian substantif ya. Pengujian substantif itu bisa terkait dari hasil test of control-nya atau dari fakta-fakta lain dalam prosedur analitis. Ya, di sini udah bagus ya, udah ditayangin semua, common stock nggak ada perubahan semua, ya, investment, retained earnings, ya. Retained earnings itu, nah ini kalau retained earnings itu di sini kan perbedaannya, sebenarnya gini kalau mau analisis, kalau saya analisis itu biasanya gini aja, apakah perubahan retained earnings hanya dari dividen dan net income? Ini tujuannya apa? Untuk memastikan tidak ada adjustment lain kepada retained earnings. Ya. Paham ya teman-teman ya? Kan retained earnings bisa berubah karena apa? Karena ada pembagian dividen, ya, ada pertambahan karena net income. Yang lainnya apa kira-kira? Masih ingat di AKM? Yang mengoreksi retained earnings itu apa? Saya bantu. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan Mbak Rizky. Mungkin tentang error di periode Ya, error di tahun sebelumnya ya. Kalau kita di 2003 ada error di 2002 itu akan mengoreksi
Return earnings. Namanya apa? Nama istilahnya. Prior. Masih ingat nggak? Prior period. Prior period adjustment. Ya, prior period adjustment itu maksudnya adjustment terkait dengan periode sebelumnya, periode tahun buku sebelumnya. Bisa error itu bisa nambah, bisa berkurang ya. Jadi deteksinya dari apa? Nah, di sini tuh sebenarnya gini, ditambahin satu baris lagi ya. Kalau saya tuh bisa gini. Contohnya gini nih. Yang 601 ya, 601 return earnings ya. Itu kan perbedaan 2002 ke 2003 itu 257 ya. 257 itu dari mana? Nah, kita cek nanti apakah 257 sama dengan 274 dikurang 17 ya. Demikian juga selanjutnya nanti terkait dengan yang posisi akhir 2003-nya tuh ya. Jadi kita pengen tahu ada nggak koreksi-koreksi yang signifikan ya. Posisi return earnings di akhir, kalau dari sini kan kebaca tidak ada ya, prior itu nggak kelihatan kan ya. Semua pengurang return earnings baik 2002-2003 hanya dari dividen sama penambahan dari net income. Itu sih untuk tambahan analisisnya. Kalau ini kan masih simpel ya, tapi kalau kita baca laporan keuangan, teman-teman kan download laporan keuangan itu bisa analisis tuh ya. Return earnings-nya berubah karena apa ya? Apakah hanya dividen dan net income atau ada yang lainnya ya. Kalau misalnya perbedaannya bukan karena dividen dan net income, berarti ada yang lainnya. Nah, kita harus nanti memasukkan di program audit terkait dengan apa? Melihat apakah ada prior period adjustment. Itu penting tuh, ya. Oke, itu aja sih kalau terkait dengan personalities. Biasanya kita banyak main di return earnings ya, return earnings. Tadi juga bagus itu ada terkait appropriation udah diangkat juga. Naik ke atas, Mbak siapa nih ininya? Slotnya. Share screen dari siapa? Oke ya, lanjut ke atas. Kita ambil yang weakness-nya aja ya sebenarnya. Yang weakness-nya aja. Nah ini terjemahannya udah pas nih ya. Nomor 1 tuh registrar. Registrar itu semacam kode kita itu mungkin notaris ya. Karena di kita notaris lebih luas fungsinya ya. Bisa juga legal sebenarnya, lawyer ya. Jadi orang yang diberi tugas untuk mencatat saham yang independen. Jadi kalau zaman dulu itu, ini jangan bayangin tahun 2021 ya, ini bayangin tahun 2003 ya. Walaupun sebenarnya sepengetahuan saya sih sebenarnya sudah pakai sistem juga di Amerika ya. Jadi, nah pencatatan saham itu kalau di perusahaan itu ada di mereka pakai pihak independen, kalau di Indonesia pakai notaris atau lawyer ya, legal, atau di Amerika itu registrar ya, pihak yang mencatat ya. Jadi kalau ada transaksi apapun tanpa sepengetahuan mereka itu dianggap tidak sah ya. Jadi gitu, itu makanya registrar itu penting ya. Kalau transaksi perpindahan tidak melalui registrar dianggap tidak sah. Nah, kalau itu kebaca kan ya. Kalau tidak ada registrar kira-kira apa risikonya? Apakah hanya kesalahan atau yang lainnya? Kelompok 1. Kelompok 1 dari siapa aja? Mbak Amirah ya? Akan ada fraud juga, bukan Pak? Ya, tidak mesti fraud sih. Adanya pengalihan saham yang tidak tercatat kan? Kalau dari registrar itu kan misalnya tadi, coba pemegang sahamnya siapa aja? Baca di halaman awal tuh. Di halaman awal tuh kan ada dari 20.000 diterbitkan 9.250 ya kan? 8.000 dimiliki oleh segelintir orang, 1.250 diperjualbelikan di mana kelompok 1 tadi udah disebut tuh. Di bursa ya. Bursa efek. Nah, di bursa efek gitu, ya kan? Kalau yang bursa efek itu tercatat di bursa ya kan? Jadi walaupun tidak pakai registrar, perusahaan bisa mengetahui dengan apa? Dengan cara apa tadi? Tadi di program aja sudah ada tuh, ya kan?
konfirmasi atau rekonsiliasi dengan bursa, ya kan? Tapi ada 8.000 yang tidak diperjualbelikan di bursa, ya kan? Bisa nggak mereka saling jual beli di antara mereka? Atau diam-diam dijual lagi ke pihak lain? Bisa, Pak. Jadi pertama itu tidak hanya kesalahan pencatatan ya, bisa juga nanti ada ininya. Karena terkait keabsahan ya sebenarnya. Atau yang berikutnya tuh gini, apa namanya? Mungkin pernah dengar ya, saham itu bisa jadi agunan juga kan ya? Pemegang sahamnya itu kalau ada registrar, kalau dia mau agunkan harus mencatat di registrar juga, ya, atau di notaris lah seperti itu. Kalau tidak tercatat bisa jadi sahamnya diagunkan ke pihak lain, ya, tanpa sepengetahuan dari perusahaan dari Apple Blossom. Itu resiko-resikonya tuh, ya. Karena kalau penerbitannya kan sudah tahun-tahun yang lama kan, di 2003 tidak ada penerbitan kan, gitu ya kelompok 1 ya. 2003 nggak ada penerbitan, berarti resikonya lebih ke mana? Ke perpindahan ke pemilikan. Ya, itu ya yang perlu dilihat. Terkait potensi error tidak hanya kesalahan ya. Bisa juga tadi ada perpindahan kepemilikan, perpindahan pemegang saham yang tidak diketahui ya, seperti itu. Nomor 2, tidak memiliki agen terkait dividen yang independen. Ini gini nih, ya kalau terkait dividen itu kan ada 3 tanggal. Tanggal apa aja? Pengumuman. Yang kedua apa? Halo. Pencatatan. Pencatatan. Pencatatan itu pencatatan apa? Pihak-pihak yang ya, pencatatan siapa yang berhak untuk menerima dividen atau siapa pemegang saham yang berhak menerima dividen, ya kan? Baru tanggal terakhir tanggal pembayaran ya. Yang tanggal tengah ini memang tidak pengaruh ke jurnal. Kan yang pengaruh ke jurnal begitu pengumuman langsung sebagai dividen payable ya kan. Tanggal pencatatan itu nggak pengaruh tuh, ya. Nggak pengaruh ke pembukuan. Baru pengaruh lagi di tanggal pembayaran dividen payable pada kas kan itu ya kan begitu dibayar ya. Pada cash on bill atau apapun sama aja ya dibayar. Padahal tanggal pencatatan ini, nah ini terkait dengan nomor 2. Ya. Nomor 2. Artinya apa? Bisa nggak nanti misalnya kalau tidak ada pihak independen, bilangnya sudah dibayar, tapi dibayar kepada pemegang saham yang tidak berhak. Ada risiko itu nggak? Kalau kesalahan, iya, pasti ya. Ada kesalahan karena tidak ada pihak independen. Tapi yang kedua, pihak independen itu sebenarnya untuk menjaga tadi assurance-nya itu, ya, memastikan pihak yang berhak yang dibayarkan dividen, ya, seperti itu. Nah, pengujiannya apa nih? Apakah hanya pencatatan? Kalau pencatatan kan masih sepihak ya. Intinya kalau tidak ada pihak independen kan kita tidak yakin terkait dengan pihak ketiganya kan? Ya, paham ya? Jadi kalau kita tidak yakin dengan pihak ketiganya, apakah cukup dengan pencatatan di kita aja? Misalnya gini, kita tidak yakin yang nomor 2 nih ya, kita tidak yakin pemegang saham yang berhak yang menerima dividen. Apakah cuma meriksa pencatatan di internal kita aja? Ada nggak prosedur tambahan untuk memastikan bahwa dividen sudah diterima oleh pemegang saham yang berhak? Mungkin melakukan konfirmasi kepada ya konfirmasi, betul ya. Konfirmasi. Kalau yang di bursa mungkin nggak masalah ya kan, di bursa itu biasanya diumumkan di bursa. Di bursa itu diumumkan tanggal sekian pemegang saham yang tercatat pada tanggal sekian akan terima dividen. Ya, bisa diumumkan tuh kalau baca di koran sering kan ya. Misalnya kalau baca hasil RUPS PT, misalnya RUPS PT Unilever Tbk, ya kan, mengumumkan pembagian dividen sekian, ya. Kemudian
misalnya itu tanggal RUPS mengumumkan pembagian dividen tuh dividen payable. Terus dia mengumumkan lagi misalnya tanggal pada RUPS itu biasanya bulan April ya, bulan April, Mei atau Juni ya. Biasanya nanti dia mengumumkan lagi pemegang saham yang tercatat pada tanggal 1 Agustus akan tercatat sebagai penerima dividen. Baru kemudian tanggal 1 September akan dibayarkan. Ya, itu penting tuh. Bagaimana kita memastikan ya. Kalau di bursa mungkin lebih rendah risikonya dibandingkan pemegang saham yang tadi, yang di luar bursa tadi. Ya, karena kan ada 8.000 yang dipegang oleh non yang diperjualbelikan tidak lewat bursa ya. 8.000 itu langsung dibeli oleh pemegang sahamnya. Tidak lewat bursa. Hanya 1.250 yang lewat bursa. Oke, tapi tetap aja nanti ketika melakukan audit, nah nanti di atas itu harus ada pengujian tuh, ya. Minimal ke bursa itu tidak hanya rekonsiliasi sebenarnya. Kalau di bursa itu sebenarnya bisa, pengalaman saya tinggal minta datanya aja sih kalau dari emiten. Ya, misalnya tadi ya, Unilever sebagai emiten, dia bisa minta datanya ke bursa. Minta data misalnya, per tanggal 1 Agustus, siapa aja sih pemegang saham saya? Tanggal 1 Agustus misalnya pukul ketika bursa ditutup ya, jam 4 sore itu ditutup, jam 4 itu berapa siapa saja, dia bisa minta datanya ya. Itu untuk bisa kita pakai untuk cross check ya terkait dengan ketika dia dibayar. Ya. Walaupun dibayarnya kan biasanya nanti kalau di bursa pasti lewat pihak ketiga sih ya, dibayar nanti terima langsung. Nah, ini kalau tidak ada pihak ketiganya ini harus mastiin ya. Kemudian nomor 3 nomor 3 sama, ini apakah tidak sama informasi ya, buku sertifikat, buku pembantu saham. Ini mungkin sudah cukup ya, ketidaksamaan informasi. Sebenarnya resikonya apa nih? Potensial error itu sebenarnya resiko ya. Risikonya apa aja? Kelompok 1 siapa tadi? Mbak Amira, Mbak Sabrina ya? Apa hanya ketidaksamaan? Ini nih gini nih. Kalau kelemahan nomor 1 sama nomor 2, nomor 3 digabung, kira-kira resiko pemegang saham mengalihkan tidak tercatat tuh tinggi atau tidak? Tinggi atau rendah? Kalau digabung ini. Karena ada yang mencatat sertifikat ya, sertifikat itu biasanya pakai tadi di atas tuh ada nomor seri tuh, nomor seri sekian dipegang oleh Mbak Sabrina misalnya nomor seri sekian, tapi nanti direkonsiliasi pembantu saham ya kan, pembantu saham terkait dengan nilainya segala macam, termasuk dicatat nilai apanya. Saham itu kalau yang sertifikat, buku sertifikat kan mencatat nilai nominal saham ya. Padahal saham itu ada nilai nominal sama nilai apanya? Nilai pasar. Jadi harga pasar satu saham itu ada nilai nominal sama nilai premium, Pak. Ya, atau paid in capital atau kalau bahasa kita agio-nya ya. Ini belajar apa AKM lagi ya. Di AKM ada kan, masih nggak di AKM ya, ada jenis-jenis saham, terus ada nilai nominal, ada nilai atau nilai par, ada nilai agio-nya, itu jadi nilai pasar ya, harga pasar seperti itu. Ini ya, yang nomor 1, nomor 3 ini bergabung, itu bisa bahaya tuh ya. Bisa jadi kan ada siapa namanya Martin, siapa namanya berapa orang tuh yang pemegang saham itu, kalau dia mengalihkan ya belas sudah perusahaan sama sekali tidak tahu gitu, atau dijadikan agunan atau tindakan-tindakan lainnya susah dideteksi ya. Perpindahan kepemilikan itu tidak terdeteksi dengan baik dengan ini ya, dengan kelemahan 1 dan 3. Nah, harusnya program kerja auditnya kita berfokus pada apa nih? Pertama pada dividen, karena nomor 2 nih ya. Ya, kelompok 1 ya. Teman-teman juga yang lain juga berarti nih. Nomor 2 itu kontrol untuk pembayaran dividen lemah, berarti karena tidak melalui agen. Risikonya tinggi. Ya, bisa jadi yang nerima itu
bukan pemegang saham yang berhak, ya kan? Seperti itu. Berarti dividen itu harus fokus nih kita nih, fokus di dividen. Makanya tadi pengujian dividen itu kalau bisa seperti kelompok berapa tadi? Kelompoknya Mas Kun? Kelompok 2, Pak. Oh, kelompok 2 ya. Itu harus lebih detail tuh pengujian dividen. Kemudian risiko nomor 1, nomor 3, ini kita pakai sekarang saya ini aja deh. Ini kan supaya kita risk based audit ya, risiko. 1 dan 3 itu mengindikasikan risiko tertinggi terkait dengan siapa sih ya pemegang saham dari Apple Blossom, posisinya. Ya. Apakah ada perubahan atau tidak, segala macam ya, seperti itu. Itu penting ya. Jadi pengujiannya harus lebih detail lagi ya kan, termasuk apa? Kalau kita ingin mastiin misalnya Mas Kun sebagai pemegang saham, apakah hanya ngandelin pembukuan kita? Prosedur auditnya apa? Tambahannya apa? Melakukan, kalau ke pihak ketiga, pihak luar? Konfirmasi. Konfirmasi. Nah itu ya. Jadi kita juga, apalagi kan 8.000 itu hanya dipegang oleh segelintir orang gitu. Konfirmasi nggak akan ada masalah ya kepada mereka ini. Konfirmasi itu biasanya 2 hal yang biasa kami lakukan. Yang pertama, memastikan dia pemegang saham. Kedua, ada nggak liabilities atau kewajiban yang terikat dengan saham tersebut, misalnya dijadiin agunan atau apapun seperti itu. Ya. Oke ya, jadi balik ke atas, mana baru kita lihat ke atas nih, ya. Izin bertanya, Pak. Silakan, Mas siapa nih, Mas Dion ya? Silakan Mas Dion. Itu tadi konfirmasinya itu dilakukan ke pemegang sahamnya langsung atau ke bursa, Pak? Gini deh, kelompok 1 bisa tayangin yang halaman berapa tuh di depan tuh, yang posisi saham. Biar kita sama-sama ini. Halaman berapa tuh yang permanent file? Saya ingin ingat ya, tadi gak ditayangin sama kelompok kelas sebelumnya soalnya. Halaman 19, Pak. Bisa ditayangin nggak? Kelompok 1 ya, minta tolong ya. Halaman berapa tadi? 19. Ini berapa nih? Terus ke atas lagi kayaknya. Di PDF-nya halaman 15. Halaman PDF-nya. Nah ini. Ya. Itu tadi pas di kelas sebelumnya ada 2 paragraf ya. Nah itu. Dibaca ya. Di situ kan Apple Blossom itu menerbitkan 20.000 diberi kewenangan ya. Jadi apa? Diberi kewenangan untuk menerbitkan 20.000 saham. Dari 20.000 saham itu yang sudah diterbitkan 6.000 ya di tahap awal ya. 2.000 kepada siapa tuh? 2.000 itu masing-masing ke Martin. Jadi 1.000 ke Martin, 1.000 ke Lancaster ya. Terus 1.000 lagi untuk 2 orang, berarti 500 ya, Arthur Broman sama Melissa Winchester 500 ya kan? Itu kayaknya deh Pak, 2.000 tuh buat Martin 2.000, buat Lancaster 2.000. Ya. Terus berarti 4.000 ya, 6.000 ya. Jadi totalnya 6.000. Totalnya 6.000 ya. Oke, makasih. Terus ini kan ketika berubah dari partnership ke perusahaan ya, jadi company, capital. Oke. Terus paragraf berikutnya apa tuh? Distribusi 95 nambah lagi kan ya, 3.250 saham. James Martin itu yang di atas ya. Tadi James Martin udah dapat 2.000 kan ya. James Martin dapat 2.000, dia beli lagi 2.000 ya, dari 3.250 tuh. Jadi sahamnya James Martin berapa? 4.000 ya. Lancaster 2.000, Arthur Broman 1.000, Melissa 1.000. 1.250 itu dijual kepada investor lah ya, gitu ya. Nah, terus diperjualbelikan di over the counter di bursa ya.
Nah, ini yang informasi ini paling penting nih sebenarnya kita bicara masalah capital stock, ya. Itu Mas Dion. Kira-kira yang ditanyakan apa, Mas Dion? Konfirmasinya tadi itu ke bursa atau pemegang sahamnya langsung, Mbak? Kalau tahap awal, itu kan tadi ada di langkah ya kelompok 1 ada rekon dengan SEC ya. Tadi Mbak siapa? Mbak Amirah ya, Mbak Sabrina ada kan ya. Nah, dari situ kita kan dapat data megang sahamnya ya. Megang sahamnya. Nah, kemudian dari situ kelihatan tuh, misalnya data dari SEC itu taruhlah misalnya 1.250 saham yang diperjualbelikan di bursa, ya kan? Selisihnya berarti masih tetap non bursa kan? Dipegang oleh masing-masing. Dikonfirmasi aja kan ke James Martin, ke Lancaster, ke Arthur Broman, ke Melissa Winchester, ya seperti itu. Kalau di bursa itu dari data dari SEC itu ternyata ada yang memiliki saham cukup signifikan, ya itu bisa juga dikonfirmasi. Untuk panduan gini aja, kalau di Indonesia ya, ini kerjaan saya di kami gitu ya di komite audit itu. Di Indonesia itu di laporan keuangan ya, di calegnya, di notes to financial statement itu, pemegang saham yang memiliki saham lebih dari 5%, ya, itu harus dipublish di laporan keuangan. Coba baca deh. Teman-teman dari download laporan keuangan GoPublic nggak? Perusahaan yang listing di bursa. Coba baca, di situ nanti itu ada pemegang saham yang memiliki saham lebih dari 5%. Ya. Jadi walaupun saham itu diperjualbelikan di bursa, tapi di bursa itu ada pemegang saham yang lebih dari 5%, nah itu akan dicantumkan di laporan keuangan. Ya, seperti itu. Nah, biasanya dari situ kita akan pilih tuh, ya kan nggak dari 5%, di atas 5% itu yang kita konfirmasi gitu, Mas Dion. Kalau ada laporan keuangan dibaca aja deh, ada di sini muncul. Begitu terkait dengan pemegang saham ya, pasti muncul tuh yang memiliki saham di atas 5%. Taruhlah misalnya gini nih, dari ini kan 9250 ya, 95%-nya berapa tuh? 10.000, 5%, 500 saham ya. Taruhlah kalau 10.500 saham ya, kurang lebih 500 saham lah. Ya. Berarti yang di atas 500 saham itu akan kita konfirmasi. Itu Mas Dion, kalau di Indonesia ya. Jadi memastikan ketika kita tayangin di laporan keuangan, ya benar juga gitu. Misalnya Mas Dion memiliki 10%, Mbak Sabrina sekian persen, nah, sebelum kita cantum kita harus yakin juga, kita konfirmasi. Kalau sekarang, ini kan konfirmasi penting karena pertama tidak ada registrar ya, satu itu ya, jadi resiko jadi naik. Tapi kalau sekarang nih kondisi hari ini nih ya, kalau untuk perusahaan yang go public, mereka pasti pakai legal atau notaris ya. Tinggal kita konfirmasi ke notarisnya aja. Dan notaris itu pasti ada aktenya. Ya. Cuma memang kelemahan di Indonesia itu banyak akte di bawah tangan. Ini cerita pengalaman di Indonesia nih. Yang bikin kesel itu gitu. Ya. Banyak akte di bawah tangan. Kira-kira paham nggak kenapa ada banyak akte di bawah tangan? Saya di Inspektorat Jenderal itu sering audit terkait dengan restitusi fiktif, pengembalian fiktif segala macam, investigasi lah, investigasi. Kalau saya di investigasi sekarang, ya itu banyak perusahaan yang jadi muncul dipegang sahamnya ya bisa jadi cuma OB, cleaning service, ya, supir. Ya. Karena apa? Karena di kita itu ya tadi aktenya mungkin akte perusahaannya mencantumkan ya nama orang-orang tersebut, KTP dipakai ya. Tapi sebenarnya di bawah yang secara substansinya realnya itu ya bukan si OB itu cuma dipakai doang namanya, tapi ada orang lain yang mengendalikan perusahaan tersebut. Di Indonesia banyak gitu. Banyak banget ya. Perusahaan-perusahaan besar juga banyak tuh. Kadang-kadang cuma beberapa konglomerat tuh ya bisa jadi namanya siapa yang muncul. Kalau mau iseng-iseng di Google aja istilah proxy. Ya, nanti akan muncul tuh nama-nama tenar yang ada di negeri ini yang semua itu hanya proxy aja gitu. Proxy itu paham ya.
dia itu cuma ngatur uang, tapi siapa pemilik uangnya nggak ketahuan sampai hari ini. Indonesia banyak banget, makanya agak ngeselin gitu ketika audit itu si pemegang sahamnya sendiri nggak bisa ambil keputusan karena dia cuma atas nama doang. Itu kondisi di Indonesia hari ini tuh, menarik sebenarnya. Itu Mas Dion ya. Ini kan jelas ya. Namanya siapa? Ya, terima kasih, Pak. Kita lanjut lagi ya, balik lagi ke itu slide tadi. Izin bertanya. Oh, silakan. Siapa? Nafisa, Pak. Oh ya, Mbak Nafisa. Masih terkait yang tadi, yang di halaman 19 tadi, Pak. Itu kan Apple Blossom memperjualbelikannya di over the country market. Nah, bukannya itu OTC itu penjualan sekuritas di luar bursa ya, Pak? Setahu saya sih di Amerika semua terus lewat bursa, Mbak. Sama kayak di kita. Kita bisa nggak jualan saham di sembarangan? Kan nggak bisa kan ya? Soalnya dari saya ada search itu, dari salah satu sumber itu, begini Pak, over the counter market itu adalah pasar terdesentralisasi di mana pelaku pasar memperdagangkan saham, komoditas, mata uang, atau instrumen lain secara langsung antara dua pihak dan tanpa bursa atau perantara pusat gitu Pak. Tanpa perantara? Dari beberapa sumber yang saya baca, oh iya, begitu semua Pak. Ya ini kan peraturan, ini masih tahun 2003 ya. 2003. Pernah ini dengar kasus Enron segala macam itu? Di Amerika itu tahun 2000-an tuh banyak kasus. Jadi sejak itu dia dilarang semua tuh. Ini mungkin buku-buku. Makanya saya pakai mindset 2000 sekarang ya. Karena setahu saya sih kalau sama kayak di Indonesia kan, di Indonesia itu kalaupun mau jual itu di antar mereka aja gitu. Ya, dan itu via notaris. Harus lewat notaris penjualan sahamnya, ya. Jadi misalnya gini, Mbak Nafisa punya saham di PT tertutup ya, ini PT tertutup ya, nanti mau jual ke Mbak Sabrina gitu ya, misalnya dijual ya cuma transaksi individu aja seperti itu, ya. Kalau itu emang nggak perlu over the counter lagi, ya jual masing-masing aja gitu kan. Over the counter tuh kayak gini, dijual bebas ya, kayak misalnya kalau istilah obat di over the counter tuh dijual di apotek gitu, toko obat. Bisa dijual bebas di supermarket segala macam. Istilahnya seperti itu. Nah, transaksi seperti apa? Nah, itu kalau sepengetahuan saya, apakah masih diperkenankan pada hari ini ya? Kecuali transaksi one by one gitu, misalnya antar pemegang saham dengan orang yang tertarik untuk membeli perusahaannya, seperti itu. Gitu, Mbak Nafisa? Iya, baik Pak, terima kasih. Ini subject to be discussed lagi, nanti saya tanya lagi deh. Karena setahu saya pernah di sana ya waktu itu, jadi internal audit juga. Istilah itu agak ini gitu, maksudnya gini, lebih ke semua tuh udah diregulate oleh bursa gitu. Karena sama kayak kita gini deh, ya. Semua pembiayaan harus seizin OJK gitu, ya kan? Ngumpulin uang segala macam harus ada izin dari OJK, paham ya? Nggak bisa sembarangan orang jadi bikin ngumpulin uang sendiri gitu. Oh saya mau bikin bank sendiri gitu, nggak bisa gitu. Harus ada izinnya tetap semua. Ya. Jadi kalau mau dijual bebas gitu, over the counter kan dijual bebas ya maksudnya ya. Oke. Lanjut. Itu sebenarnya saya cek lagi dari ke teman-teman ya. Masih ada nggak praktek over the counter untuk saham ya?
Oke, lanjut. Ini saya baca dari googling OTC kepada OTC marketnya ya. Terus ada broker di broker itu pasti dia tercatat ya. Ini tetap diatur oleh FINRA ya, kayak OJK-nya di Amerika. Jadi tetap tidak listing di bursa ya, tidak lewat bursa, tapi lewat broker. Brokernya, tapi broker tetap diatur di bursa. Ya, diatur oleh OJK. Di kita kayaknya nggak ada di Indonesia ya. Makasih Mbak Nafisa ya, ininya masukannya. Iya Pak, terima kasih kembali. Oke, lanjut. Oke ya, kita tadi udah ini ya, berarti pertama itu tadi risiko utamanya kan terkait pencatatan ya, siapa pemegang saham yang tercatat. Kedua, risiko terkait apakah dividen itu sudah dibayarkan kepada pihak yang berhak ya, pemegang saham yang berhak. Nah itu tinggal disesuaikan aja di sini nih ya. Sebenarnya terkait ini ya, ini saya ingin ke depannya gini aja deh, biar apa namanya terkait akta pendirian anggaran dasar dokumen-dokumen terkait sebenarnya nggak perlu lagi kan, karena sudah tidak ada penambahan saham ya, teman-teman nih. Jadi kalau terkait capital stock itu karena tidak ada penambahan saham ya, kan angkanya tetap ya sesuai yang diterbitkan tahun di awal maupun di tahun 95 ya, tidak ada penambahan, berarti ya tidak perlu lagi kita karena tahun sebelumnya juga sudah diaudit gitu ya kan. Terus juga turun lagi ke bawah. Ya, jadi sebenarnya ini banyak hal-hal yang tidak terlalu penting kita ini kan ya. Existence itu tadi ya memastikan tadi ya capital stock dilaporkan di tanggal pelaporan, saldo awal ya oke lah ini ya. Terkait perubahan akun return earnings ini sebenarnya nggak terlalu ini ya dokumen. Terus completeness. Yang capital stock ini melakukan rekonsiliasi share capital SEC dengan general ledger perusahaan ya. Kalau tadi OTC bagus dari Mbak Nafisa, bisa juga kalau lewat ke brokernya ya, ke broker dari OTC-nya. Terus verifikasi sertifikat saham. Review transaksi. Ya ini tinggal ditambah dividennya aja ya, terkait existent completeness-nya dividennya. Terkait pembayaran dividen sudah dibayar semua atau belum. Oke. Terus turun lagi ke bawah, capital stock.
Oke ya, rate obligation, review terhadap akuntansi rapat. Dibatalkan, oke. Inspeksi, otorisasi. Terus turun, lagi. Itu general ledger. Yang terakhir percentage disclosure itu sebenarnya ini bukan pembatasan ya, peruntukan ya. Kalau di waktu AKM mungkin masih ingat appropriation ya, peruntukan laba ditahan ya. Itu diputuskan di rapat umum pemegang saham. Ya. Ada dua ya, dasar aturannya itu dari rapat umum pemegang saham, atau yang kedua dari ini, dari apa namanya, undang-undang perseroan terbatas. Pernah dapat materi undang-undang perseroan terbatas atau tidak? Belajar apa? Perdata aja ya, prinsip. Di perdata atau hukum dagang nggak juga ya? Dapat pengantar ilmu hukum aja atau ada ini nggak? Yang lainnya? Kalau dulu kan saya dapat pengantar ilmu hukum, terus perdata, hukum dagang, sama undang-undang PT. Cuma dapat apa? Perdata aja? Dan perdata, Pak. Perdata, Pak. Perdata sama, iya. Perdata aja ya. Sama apa dasar-dasar ilmu hukum ya. Oke ya, terkait percentage disclosure itu ada, pertama itu bukan review, sebenarnya kan ini kan terkait penyajian dan pengungkapan ya. Jadi biasanya yang diungkapkan itu disajikan, kalau disajikan sih apa adanya ya, terkait capital stock kita memastikan penyajiannya terkait, ini udah ada sebenarnya ya, yang disajikan itu penyajian pengungkapan terkait nilai nominalnya berapa atau nilai parnya, terus apa namanya nilai paid in capitalnya ya, tapi ini karena sahamnya sudah diterbitkan udah lama ya, mungkin nggak terlalu ini ya. Terus terkait konfirmasi kepada klien, hak spesial, share option, nah itu oke. Kalau yang return earnings tadi ya, ada appropriation, misalnya kalau di undang-undang perseroan terbatas itu ada 20% wajib dicadangkan, ya 20% dari laba ditahan itu wajib dicadangkan sebagai cadangan, ya cadangan perusahaan, atau bisa juga diperuntukkan ya seperti itu. Peruntukan untuk kegiatan tertentu, misalnya untuk ekspansi di tahun berikutnya seperti itu. Ya, itu harus di-disclose ya di laporan keuangan. Ini juga sama nih, sebenarnya tambahin lagi pengungkapan itu untuk percentage disclosure tidak hanya otorisasi, tapi juga siapa pemegang sahamnya ya. Kayak tadi saya cerita di Indonesia itu terkait standar akuntansi harus kita mendisclose pemegang saham untuk yang go public ya, yang memiliki saham lebih dari 5%. Seperti itu. Itu contohnya. Oke, nanti kalau untuk langkah-langkah lebih ini ya bisa dilihat tuh, kalau misalkan tadi kan kita risiko paling tinggi terkait pemegang saham tercatat ya, yaitu tadi harus cross check ke brokernya, ya broker dealernya terkait dengan penjualan sahamnya, ya kan. Apalagi ini nggak ada registrar ya, tidak ada pihak independen mencatat. Kemudian juga terkait dividen juga ditambah nanti ya, terkait dengan konfirmasi atau memastikan bahwa dividen itu diterima oleh pemegang saham yang berhak, ya seperti itu. Oke, itu aja dari saya. Ada pertanyaan? Bapak izin bertanya. Ya, silakan, Mbak. Iya Pak, kalau di perusahaan tertutup itu program auditnya buat si capital stock sama retained earning itu sama kayak program audit di perusahaan terbuka kayak gini atau gimana ya Pak? Beda Mbak. Dulu kalau waktu saya, mungkin masih ingat waktu diajar di, sorry, waktu belajar AKSK di semester kemarin ya,
terkait pemeriksaan di capital di owners equity itu kita bedakan dua. Pertama itu perusahaan yang terbuka ya, yang dipegang oleh publik sahamnya, sama perusahaan tertutup. Ya, itu penting tuh karena treatmentnya berbeda jauh. Ya, kalau perusahaan tertutup kan kita ya tadi ya, pertama biasanya pemegang sahamnya lebih sedikit. Ya, kalau perusahaan terbuka itu kalau saham yang dijual bisa sampai miliar loh, tidak hanya juta. Ya. 1 miliar saham ada tuh, bisa dibayangin kan pemegang sahamnya berapa banyak gitu ya, makanya ada kewajiban untuk disclose pemegang saham di atas sekian persen, nggak perlu semua di disclose gitu ya. Tapi kalau perusahaan tertutup pemegang sahamnya sedikit biasanya ya, makanya biasanya di disclose semua tuh pemegang sahamnya ya kalau perusahaan tertutup seperti itu. Kemudian juga terkait kewajiban-kewajiban ya, kewajiban begitu dia perusahaan terbuka itu berbeda. Ya, di Undang-Undang Perseroan Terbatas kita juga berbeda treatmentnya. Begitu dia perusahaan terbuka, dan di Indonesia, nah ini mungkin Mbak Nafisa, saya baru ingat juga ya, terkait perusahaan terbuka di Indonesia itu di Amerika agak beda gini. Saya ambil contoh ya, di Indonesia begitu perusahaan itu jual ke publik, ya siapapun dia langsung tunduk pada aturan pasar modal. Sambil contoh gini, tahu Republika ya? Republika Koran. Saya tuh punya sahamnya tuh. Jadi pada tahun 90 berapa ya? 95 atau 90 berapa itu mereka menjual saham. Tapi nggak lewat bursa, ya. Lewat ada pihak tertentu yang ditunjuk sebagai agen penjual, ya. Dia jual sahamnya, ya. Tapi begitu dia jual saham kepada publik, dia tunduk pada undang-undang terkait perusahaan go public terbuka. Walaupun tidak dijual di bursa seperti itu, dia tunduk langsung. Ya. Nah, ketika tunduk itu ada banyak ketentuannya tuh, ya seperti misalnya harus buat laporan keuangannya harus diaudit akuntan publik, ya kan? Kalau perusahaan tertutup wajib dia audit akuntan publik atau tidak? Tidak, ya. Suka-suka dia aja. Tapi begitu dia perusahaan publik, dia wajib diaudit oleh akuntan publik seperti itu. Kemudian ya triwulan itu harus menyajikan laporan triwulanan. Ya, misalnya per Maret, per Juni, per Oktober, kalau akhir tahun digabung dengan laporan keuangan tahunan, ya seperti itu. Jadi memang kalau di kita itu begitu dia jual ke publik, ya udah langsung ikut aturan pasar modal. Ya. Nah di Amerika ini juga saya pikir sama aja pasti nanti walaupun dia lewat OTC ya, tidak lewat bursa yang resminya, bursa New York kan bursa di Amerika ada New York ya, New York Stock Exchange ya. Tapi lewat di OTC tetap aja tunduk dengan peraturan bursa. Jadi ketentuan-ketentuan yang di bursa itu lebih rigid ya, seperti itu. Itu Mbak Tiara, jadi memang treatmentnya beda, pengujiannya akan beda ya. Contoh terkait misalnya, walaupun secara substansinya sama aja sebenarnya, tapi mungkin besarnya pengujian lebih besar ketika kita melakukan pengujian di perusahaan terbuka, ya seperti itu. Oke, jadi berbeda ya Pak. Terima kasih Bapak. Secara substansi mungkin hampir sama, tapi berbeda lebih terkait dengan besarnya pengujian yang harus dilakukan. Seperti itu. Kalau di Go Public kan ada tanggal tanggal pengumuman, ya, tanggal pencatatan, sama tanggal pembayaran kan dividen misalnya. Ya. Kalau perusahaan tertutup masih perlu gitu nggak? Perlu nggak dia ngumumin? Ya kan karena RUPS ya pemegang saham misalnya ada 3 orang pemegang saham ya udah 3 orang itu aja langsung. Dia bisa bilang udah langsung dibayar aja, bisa aja karena mereka sepakat mereka sendiri gitu. Beda dengan perusahaan Go Public. Go Public itu harus menentukan kapan tanggal harus ada RUPS-nya, kemudian harus mengumumkan ya segala macam seperti itu. Itu Mbak Tiara. Ada banyak hal sih yang jadi ini gini, kalau perusahaan tertutup itu lebih longgar ya, tidak ikut dengan ketentuan bursa yang lebih rigid. Di Indonesia itu banyak kan perusahaan tertutup malah jarang diaudit akuntan publik. Ya, mereka minta diaudit akuntan publik biasanya kalau mau ngajuin pinjaman ke bank, baru tuh ya ajuin karena bank itu biasa meminta laporan keuangan yang audited, yang diaudit oleh akuntan publik. Oke. Itu Mbak Tiara. Iya Pak, terima Ada kasih lagi? Bapak. Ada lagi pertanyaan? Izin bertanya Pak. Ya.
Kalau yang melanjutkan yang tadi, berarti kalau perusahaan terbuka itu misalnya mau melakukan konfirmasi atas kepemilikan sahamnya, itu cukup lewat RUPS atau harus kayak personal gitu ya, Pak? Dia terkait RUPS-nya ya? Iya. Jadi misalnya gini, mau RUPS tanggal berapa gitu, bisa diumumin di bursa. Ya. Dan itu kalau dulu sih, kalau sebelum kondisi pandemi, mau cuma kan saham itu kan nanti dijual beli pakai lot ya. Ada yang ini nggak paham investasi di bursa nggak? Jadi kalau kita mau beli saham tuh satu lot berapa saham? Ada yang tahu? 100 ya, Pak. 100 100 lembar bukan sih? 100 kali 50. Jadi karena saham itu banyak banget, kita jual beli saham tuh nggak satuan gitu. Saya mau beli satu saham aja nggak bisa gitu ya. Harus satu lot 50 saham. Nanti gini, setiap pemegang saham itu diundang di RUPS, terserah dia mau datang mau enggak gitu. Dan mau yang sahamnya berapapun di RUPS itu bisa ngomong juga gitu. Cuma begitu menentukan haknya ya tergantung pemegang saham mayoritas. Ya. Kan paham kan kalau dulu belajar di AKM ya, di advance ya, di akuntansi lanjutan ya terkait dengan yang konsolidasi, equity method, cost method itu kan tergantung kepemilikan persentase pemegang sahamnya ya, kepemilikan sahamnya seperti itu. Jadi tetap nanti kalau di bursa itu nanti diumumin di bursa yang ngumumin. Kita ngumumin di media massa perusahaannya, nanti bursa juga ngumumin ya. Tapi ditentukan, yang penting kan ditentukan tanggal berapa tercatat misalnya tercatat per tanggal 1 Juli jam 12 gitu. Itu gampang kok. Kalau sekarang itu kan di bursa itu kan semua elektronik ya. Nanti per jam 12 itu jam 12 lebih 1. Jam 12 itu kan di-print tuh. Datanya dikirimkan oleh bursa kepada emitennya, kepada perusahaannya. Ini loh yang tercatat. Dan itu yang dipergunakan ketika RUPS. Kalau sekarang gampang. Ini jangan makanya ini kan buku kan tahun 2003 ya. 2003 itu masih mungkin banyak manualnya, tapi kalau sekarang itu udah canggih, udah semua itu by system semua. Kan udah nggak ada lagi sertifikat sekarang loh. Jangan dibayangin di Apple Blossom ini masih berlaku nggak? Udah nggak lagi ya. Sekarang itu udah sertifikatnya elektronik ya. Udah lebih canggih lah. Itu Mbak. Ada lagi yang ini tanyakan? Kalau enggak kita lanjut ke berikutnya, soal berikutnya ya. Kelompok berapa tadi? Mas Andreas kelompok 5 ya? Mas Andreas mana Andreas? Tadi kelompok 1 dan kelompok? Saya lupa ya. Kelompok 5 ya? 5, Pak, benar. Oke, silakan kelompok 5. Oh, ini Mas Atta ya? Bukan Halilintar. Silakan. Sebentar. Oke, izin share screen.
Silakan Mas di ini. Silakan kelompok 5. Iya Pak, sebentar. Cek. Turun dikit Al. Ya, K. Nah, jadi di schedule K1 ini kita bakal membahas return earning. Nah, seperti yang kita tahu, buat nyari return earning itu kita ketahui return earning balance awal tahun, kemudian ditambah net income, kemudian dikurangi saldo dividennya. Nah, di awal tahun itu balance-nya kita dapat dari saldo akhir tahun 2002, itu senilai 529.683. Itu bisa juga kita lihat di neraca saldo klien 2002 di halaman 273. Kemudian tahun 2003 net income per book 2003 itu senilai 318.585 seperti yang ada di neraca saldo laba rugi klien per 2003 di halaman 266. Kemudian di tahun 2003 itu perusahaan mengumumkan pembagian dividen. Itu ada di notulen rapat dewan direksi atau yang kemarin kita bahas di schedule H3 di pertemuan 10. Itu ada dividen payable sebesar 23.125. Kenapa payable? Karena di situ diumumkan tanggal 2 notulennya itu 5 Desember 2003, tapi dibayarnya 16 Januari 2004. Jadi belum dibayarkan. Jadi kita vote saldo return earning sebelum koreksi 825.143. Nah, untuk usulan koreksi itu kita harus menjumlahkan total dari semua yang mempengaruhi net income di 2003 yang kemarin-kemarin jurnal penyesuaian assignment yang sebelumnya, tapi berhubung belum lengkap dan ada yang kita harus menyelesaikan dulu pertemuan selanjutnya sampai assignment 12 selesai untuk mengetahui koreksi usulan untuk yang mempengaruhi return earning ini. Itu untuk net income. Kemudian untuk dividennya tadi sudah dibilang belum ada pembayaran, jadi belum bisa kita konfirmasi. Jadi saldo per audit untuk return earning ini belum bisa kita isi. Jadi menunggu untuk semua assignment selesai dulu baru bisa kita ketahui. Gitu. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya tolong ke atas sedikit, Tal. Ya, di lead schedule. Nah, ini lead schedule capital stock and retained earnings. Capital stock dan share premiumnya per audit akhir tahun 2002 dan per book akhir tahun 2003, capital stock angkanya 925.000 dan share premiumnya 736.550. Karena tidak ada adjustment, maka pada per audit akhir tahun 2003 angkanya masih sama. Terus retained earning per audit akhir tahun 2002-nya sesuai dengan schedule K1 tadi 529.683 dan per book-nya dimasukkan perhitungan dari schedule K1 yang tadi yaitu 825.143. Dan karena belum
belum selesai adjustment-nya sampai assignment 12, maka belum bisa dapat saldo akhir per audit retained earnings pada akhir tahun 2003. Selanjutnya, schedule J oleh Rifki. Ya, baik. Ini yang schedule J1. Ini adalah memorandum terkait transaksi saham modal untuk 31 Desember 2003. Isinya yaitu kami telah memeriksa risalah perusahaan, buku besar pembantu sertifikat saham, serta jurnal penerimaan dan pengeluaran kas. Tidak ada transaksi saham modal selama tahun, maaf ini yang benar ini salah ketik, yang benar 2003, bukan 2002. Kemudian saldo dalam akun saham modal dan modal kontribusi lainnya sejumlah 9.250 saham yang diterbitkan dan beredar dari total 20.000 saham yang diotorisasi. Saldo dalam akun tersebut masing-masing sebesar $925.000 dan $736.550 secara berurutan, dan telah dinyatakan secara wajar pada tanggal 31 Desember 2003. Itu di bawahnya, itu harusnya halaman 263, yaitu tertera agak ke bawah sedikit. Tolong. Tertera angkanya tadi, sebesar 925.000 untuk common stock dan 736.550 untuk other contributed capital. Sekian. Oke, sudah kelompok 5? Sudah, Pak. Sudah ya. Ya masih angkanya nggak terlalu ini ya. Coba turun ke bawah dikit deh. Schedule-nya, capital stock, oke. Cuma ini aja ya, net income-nya masih belum. Coba tadi ke atas lagi. Oke, udah. Oke, kalau ini sebenarnya simpel ya kalau terkait schedule-nya di kertas kerjanya terkait owner's equity ini, capital stock sama retained earnings, karena capital stock-nya juga nggak banyak ya. Tapi kalau di dunia nyatanya itu, terutama kalau yang go public ya, bisa masuk bursa itu bisa jadi banyak transaksinya tuh ya. Istilah sahamnya kepake semua nanti ya. Kalau saham kita beli lagi apa namanya istilahnya? Treasury, Pak. Ada treasury stock ya, nanti ada preferred stock, ada kalau common stock, preferred stock, ada nanti yang kita beli lagi ya, treasury stock ya. Belum lagi nanti kalau ada stock split segala macam itu dapat di AKM semua ya, udah kan ya? Sorry sebentar.
Satu lagi itu terkait ini ya, net income-nya. Net income-nya belum fix ya. Kelompok 5. Net income after tax. Iya Pak, itu baru net income per booknya, jadi per auditnya belum. Belum ya. Nanti kan karena teksnya itu kok angkanya pas $100.000 gitu ya kan, nguranginnya. Oke, kalau ini sih nggak ada masalah ya, ada ini. Cuma nanti kalau terkait, karena gini, kalau tadi di audit kan kita memastikan pemegang saham yang tercatatnya sesuai atau tidak ya, itu tidak akan muncul di angka-angka ini, ya. Kecuali ada penambahan atau pengurangan modal baru akan muncul di angka ini. Yang biasa kita perhatikan return earnings ya, return earnings itu, tadi lupa juga tuh kalau misalnya ada treasury stock sebenarnya perlu dipastikan juga ya tadi di programnya. Yang paling ini return earnings. Return earnings itu di sini cuma 2 yang mempengaruhi ya, net income sama dividen. Prior period adjustment-nya nggak ada, ya karena nggak ada informasi juga koreksi atas error di tahun-tahun sebelumnya. Jadi nggak ada masalah ya. Cuma kalau nanti ini aja deh, saya kasih tugas aja ya terkait menganalisis notes payable atau bisa mirip lah nanti, atau terkait dengan owner's equity ya, apa yang harus diperhatikan dari berdasarkan laporan keuangan yang teman-teman download ya, seperti itu. Saya cuma ini aja sedikit ya, terakhir saya nambahin beberapa hal ya. Pertama itu terkait tadi ya, yang dijual di OTC itu over the counter ya. Itu over the counter saya cek lagi, ternyata tadi yang Mbak Nafisa ya, itu tetap tunduk pada SEC ya, pada Securities Commission. Jadi tadi benar kalau misalnya tadi konfirmasi rekonsiliasi dengan data dari SEC-nya ya. SEC itu di sini kayak OJK-nya sebenarnya, atau bisa juga minta data ke brokernya. Jadi tetap walaupun OTC dia tetap tunduk pada ketentuan dari perusahaan go public ya, seperti itu. Nah, sebenarnya kalau terkait ini ya, kalau ini pengalaman saya ingin share aja ya, pengalaman kalau kita audit perusahaan yang go public ya, itu biasanya perusahaan go public itu setiap triwulan akan mempublish laporan keuangannya ya, per Maret, per Juni, per Oktober, sama nanti di akhir tahun. Nah, itu kalau di persidangan analitis kita tinggal komparasi aja untuk melihat ya di laporan triwulan tersebut ya, begitu jadi ditambah dengan data Oktober sampai Desember ya, itu apakah ada perubahan atau tidak, seperti itu ya. Kemudian juga terkait dengan saham tadi ya, sahamnya kan dijual di OTC ya, dijual secara bebas ya, secara publik ya. Itu ada beberapa hal yang perlu kita jadi concern. Pertama terkait harga ya. Harganya tuh karena harga ini nanti pengaruh ke ininya ya, ke harga di disclosure-nya, tadi ada terkait penyajian dan pengungkapan ya, itu harus diungkapkan per 31 Desember berapa sih harganya di pasar gitu, seperti itu. Kemudian juga stok yang outstanding di publik dan stok yang sisanya berarti kan tidak dijual di publik ya, tidak dijual di publik. Nah, itu perlu kita ketahui itu tadi dengan konfirmasi ya. Kemudian juga yang paling penting juga dari data pemegang saham per 31 Desember, karena nanti kan diungkapkan di laporan keuangan, di disclose ya. Nah, teman-teman bisa baca ya di laporan keuangan itu pasti di disclose yang pemilikannya lebih dari 5% ya, seperti itu. Terus data pemegang saham juga penting untuk terkait tadi ya, apakah yang berhak menerima dividen itu sudah sesuai ya, seperti itu. Karena kalau kontrolnya nggak ada, tadi kan tidak ada pihak ketiga ya yang
terkait pencatatan saham maupun terkait dengan dividen itu bisa jadi nanti ada risiko fraud juga, risiko fiktif ya, dividen fiktif bilangnya sudah dibayar tapi yang terima ternyata bukan pemegang saham yang berhak ya, seperti itu. Terus ya faktor-faktor lainnya misalnya terkait dengan tadi ya saya cerita kalau ada registrar itu kita bisa tahu ya perpindahan kepemilikan, kemudian juga terkait dengan kalau saham itu jadi agunan ya, seperti itu. Terus juga apa terkait treasury stock ya. Treasury stock ini jadi karena treasury stock ini juga bisa jadi resiko juga ya kan. Begitu harganya murah, perusahaan mengambil kebijakan untuk membeli sahamnya ya kan. Begitu mahal jual lagi ya kan, seperti itu. Oke, itu aja dari saya. Ada pertanyaan lagi terkait ini, materi ini? Ada pertanyaan? Atau tambahan, ada yang ingin menambahkan? Silakan. Di close saja ininya, slide-nya. Ada pertanyaan? Kalau ada nggak? Untuk ini juga informasi ya Mas Andreas ya, kita pekan depan kita kuis ya. Ini udah 4 pertemuan, kita akan kuis. Materinya tuh ya ini ya, capital stock, earnings. Terus yang sebelumnya kemarin loss payable ya. Terus apa lagi? Sebelumnya? Payroll ya. Payroll, accrued. Oh ini prepaid ya. Prepaid expense ya. Semua itu ya. 4 pertemuan itu yang kita akan kuis di pekan depan ya, hari Selasa ya. Kemudian pekan depan ya mudah-mudahan saya nggak molor lagi. Jadi Selasa kita ada 2 kuliah pekan depan, Selasa dan Sabtu. Jadi kita dua sesi ya di pekan depan. Oh ya, LMS belum saya post ya untuk hari Selasa ya, tugas kelompoknya ya. Sebenarnya kan RP sudah pada punya ya. Bisa langsung dikerjakan, LMS ini lebih ke untuk ngumpulinnya nanti ya. Bisa langsung dikerjakan aja itu terkait dengan halaman 91 ya. Assignment 3 part B. Halaman 91. Mas Andreas, tolong screenshot-nya ya. Sudah saya kirim, Pak. Udah ya? Pak, izin bertanya, Pak. Untuk Ya, kuisnya silakan. itu esai atau pilihan ganda ya, Pak? Pakai Google Form. Oh, Nah, ini aja Pak. pilihan multiple choice. Baik, Pak. Ada pertanyaan lagi terkait ini, capital stock? Ini ada yang masih belum absen presensi ya? Oh ini ya, yang tadi vaksin ya? Dinda Fidatun. Belum absen juga Pak tadi. Coba. Oh, nggak tahu tadi kayaknya portalnya down pas saya buka. Ini lagi coba absen. Di sini udah sih. Atau ada orang yang ngabsenin ya, Mas Atai? Oh, udah. Berarti emang agak delay tadi, Pak. Oh, udah. Ya.
Silakan kalau ada yang mau nanya lagi. Jadi upload gitu portalnya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita akhiri aja ya kuliahnya.